Buat yang channelnya masih sepi dan buat yang channelnya masih susah banget berkembang, mungkin di video kali ini kalian perlu nonton video ini sampai akhir karena di video kali ini kita akan bahas yang namanya winning content. Konten pemenang yang mana bisa membantu channel kalian untuk bisa berkembang lebih pesat lagi. Kalian bisa lihat di sini. Di sini saya berhasil menemukan winning content itu di minggu pertama ketika saya membuat channel. Ya, ini channelnya mungkin baru dibikin sekitar tanggal 20-an atau 16 Februari. Kalian bisa lihat ya di tanggal 18 Maret 2022, artinya masih 1 bulanan ya, kurang dikit. Itu hari pertama sudah bisa mendapatkan 159.000. Kemudian naik hingga 90 hari di bulan 31 Mei 2022 sudah mendapatkan 1 juta setiap harinya. Pastikan tonton video ini sampai akhir karena siapa tahu ini penting buat kalian untuk kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas yang namanya winning content. Apa itu winning content? Ini sebenarnya hanya istilah aja ya. Sebuah istilah di mana winning content itu harus kalian punyai dan kalian harus menemukan dengan segera agar teman-teman bisa segera melancarkan perkembangan channel kalian. Bahkan kalau kalian menemukannya secepatnya, kalian bisa dengan mudah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar juga ketika sudah lolos monetisasi. Banyak orang yang bilang ketika baru monet itu termasuk salah satu penghasilannya kecil-kecil ya, penghasilannya nggak seberapa. Ya karena kalian memang tidak pernah menemukan winning content kalian setengah mati dan susah payah untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya kalau monet ya mau gimana lagi, intinya masih ya kecil-kecil aja penghasilannya. Nah, buat yang bilang kalau baru monet itu penghasilannya cuman ya paling 100 rupiah, 1000 rupiah. Kalian bisa lihat ini ya, hari pertama sudah 150 ribu. Hari kedua udah 300, naik. Hingga pernah sampai 600 ribu. Ini baru seminggu monet ya, nggak lama setelah monet udah dapat segitu. Nah, kembali lagi ya teman-teman. Intinya adalah bagaimana cara kalian membangun dan mengembangkan channel kalian. Dimana kalau kalian itu benar-benar dapat views murni, alami, organik, ini tentu saja membuat video kalian akan semakin rame dan semakin rame. Nah, di video kali ini saya akan fokuskan gimana sih caranya sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya. Bukan dengan katanya enggak, tapi pengalaman pribadi saya yang mengelola 6 channel saya yang saya buat sampai dengan saat ini. Oke, yang pertama adalah kalian harus terus mencoba hal baru. Yang penting fokus di satu tema ya. Mungkin kalian bisa bikin inovasi A, inovasi B, inovasi C dan lain sebagainya. Contoh, mungkin kalian biasanya ngevlog kuliner. Coba dengan format baru. Vlog kulinernya itu pertama mungkin kalian tidak menampilkan muka, lalu kemudian kalian tampilkan muka. Atau mungkin kalian biasa menampilkan muka. Nah, sekarang kalian harus coba tanpa menampilkan muka. Jadi langsung aja kamera mewawancarai pedagangnya tanpa harus ada diri kalian di dalamnya. Ya, mencoba format baru seperti itu tidak ada salahnya loh ya. Jadi siapa tahu ternyata yang nggak menampilkan muka malah lebih banyak viewsnya. Kita nggak pernah tahu. Harus cobain sendiri. Saya nggak bisa cobain buat kalian dan orang lain juga nggak bisa cobain buat kalian. Siapa tahu di channel si A cara ini tidak bekerja, tapi di channel kalian bisa bekerja. Ya, siapa yang tahu ya? Nggak ada yang tahu tentang hal tersebut sebelum kita sendiri yang mencobanya. Oke, paling simpel adalah kalian masuk ke YouTube Studio kalian dan kalian bisa lihat di bagian real time ini. Ini artinya kan real time ini kan ada laporan 48 jam terakhir ya. Nah, ini penonton penayangannya berapa dan ini ada berapa video. Ini adalah laporan dari channel saya yang kelas kreator yang kalian tonton ini ya, teman-teman. Jadi ini memang saya jarang banget upload asal-asalan aja karena ini channel ini memang tujuannya hanya menunjang untuk channel saya yang lain yang membahas tentang YouTube juga. Nih, teman-teman lihat lainnya. Ini adalah strategi dan metode saya ya teman-teman. Ini coba deh. Kita akan perhatikan ya teman-teman. Di sini ada beberapa video yang 48 jam terakhir itu mempunyai faktor views yang cukup lumayan banyak. Dan disinilah ini yang saya geluti dan saya fokuskan. Ada beberapa cara untuk melihat laporan seperti ini. Yang pertama, saya selalu melihat 2 yang teratas. Tapi balik lagi, 2 yang teratas ini kapan video tersebut diupload? Kalau video tersebut diupload baru kemarin atau baru hari ini, coba kalian kesampingkan dulu ya. Kalian sisihkan dulu. Kalian lihat di 2 video selanjutnya ya. Kalian lihat urutannya. Cari beberapa video yang terus rame memberikan kontribusi views yang banyak buat kalian. Nah, kalian coba gali lagi. Bikin materi-materi yang membahas tentang hal yang sama. Bikin materi yang mungkin mirip-mirip. Sehingga itu akan membuat efek bola salju di channel kalian. Semacam simpelnya kayak gini. Kalian tahu kan efek bola salju itu seperti apa?
Awalnya kecil, kalau digelinding-gelindingin terus akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sama, ini channel YouTube satu video membahas tentang topik A. Nah, nanti kalian bikin topik A1, topik A2, topik A3. Penonton yang dari topik A yang paling rame ini akan cenderung memilih untuk video kalian yang A1, A2, A3. Jadi semakin banyak konten kalian yang menonton video yang sama akan membuat ini menjadi sebuah hal yang menarik. Penonton kalian akan makin lama menonton video kalian, makin setia dan lain sebagainya. Tapi ini hanya teknis di luar dari kualitas video kalian ya. Saya di sini juga nggak bilang bahwa kualitas video kalian itu harus sempurna, harus bagus secara teknologi, enggak. Tapi secara bagaimana penyampaian. Kadang kalau kamera buram pun video kalian mungkin ya pakai kamera HP aja, itu juga nggak masalah dan juga bisa kok teman-teman. Nah, terus lanjut ya, next ya. Cara cek channel sudah dimonetisasi atau belum. Nah, ini nih. Ini karena nggak saya anggap karena baru kemarin nih. Nggak perlu konsisten, channel YouTube bisa rame asalkan. Nah, ini baru diupload juga di tanggal 28. Nggak saya hitung karena ini baru upload 2 hari yang lalu. Terus kemudian di sini nih, ada yang saya upload dari tanggal 31 Januari itu masih menyumbangkan views nomor 4. Ini apa sih? Oh, ini tentang musik atau copyright. Kayaknya banyak nih orang-orang YouTube penonton saya yang bermasalah soal musik dan copyrightnya. Nah, ini bisa nih saya bahas lebih lanjut. Terus kemudian selanjutnya, pemula bolehkah satu email? Nah, ini juga banyak dan ini bahkan sering kali saya temukan di kedua channel saya yang nanyain soal email dan channel. Nah, ini akan bisa saya olah lagi dan lagi teman-teman. Terus ini lagi ada juga nih. Channel tiba-tiba sepi penonton, lakukan ini sebelum telat. Nah, hal-hal seperti itulah. Hal-hal seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian, strategi seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini strategi ini bisa berjalan di teman-teman saya atau teman-teman yang mungkin saya ajarin secara langsung. Seperti contoh channel dari Mas Toha ya. Kalau kalian ngikutin channel saya, kalian pasti tahu Toha Official seperti ini. Sorry, bukan Toha Official, kayaknya Toha Channel deh. Mas Toha ini pernah saya bilang dan sampaikan kepada kalian ya. Beliau sudah bikin channel lama sebenarnya, tapi nggak monet-monet. Channelnya gagal, yaitu channel satunya itu kalau nggak salah namanya adalah Tohamen. Ini sudah ditinggalkan sama beliau. Nih, bukan bermasuk ditinggalkan sebenarnya ya, tapi beliau lupa passwordnya. Sebenarnya kalau diolah lagi bisa jadi bagus nih. 9 bulan yang lalu, beliau sampai totalitas loh. Bayangkan, beliau sampai ke hutan, sampai coreng-coreng mukanya, sampai gulung-gulung di semak-semak, terus kemudian sampai masak pakai batu, pakai arang, pakai kayu bakar nih. Totalitas banget, pakai aksesoris bajak laut lah, nyelam lah, buat berburu ikan seperti inilah. Totalitas banget, tapi videonya tidak berkembang. Kenapa? Karena beliau awalnya sub for sub. Minta support sana sini. Katanya biar pemula saling dukung dan lain sebagainya. Nah, saya berkali-kali memang sudah mengingatkan, Mas jangan. Mas, mending bikin channel baru aja. Atau kalau mau diperbaiki, fokuskan di channel Mas, tapi bikin kuantitas yang banyak dulu. Tapi udah stop untuk sub for sub. Nah, beliau agak sulit juga untuk bikin konten yang banyak. Kenapa? Karena kan masak kayak gini kan nggak mudah ya, nggak gampang. Proses syutingnya aja berjam-jam. Belum lagi bersihin ikannya, bersihin lauknya, bersihin ayam yang mau dibakar dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian saya coba sarankan, Mas Toha ini kan TKI di Malaysia ya. Mas, kenapa nggak coba untuk bikin keseharian Mas sebagai TKI di sana? Ya, simpel-simpel aja lah, sharing di TKI itu kayak gimana. Terus manfaatkan berita yang lagi trending. Waktu itu kebetulan antara Indonesia dan Malaysia ada sedikit problem antara pihak kayak semacam pengurusan TKI gitu ya. Nah, Mas Toha saya sarankan untuk membahas itu. Dan boom, 4 hari doang nyampe tuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nih, beliau saat ini sudah punya 2 channel dan dua-duanya dimonet. Menggunakan trik yang sama, cara yang sama, yaitu belajar dari 48 jam analitik ini. Ya, memang ini tidak selalu berhasil. Kenapa? Karena tergantung kontennya juga. Ya, tergantung kontennya apa? Kontennya maksudnya adalah kalau konten tersebut campur-campur, agak susah nih buat kita untuk terus stay di satu topik yang sama. Ya, karena ya akan memperburuk channel kalian. Karena siapa tahu ternyata penyumbang terbanyak subscriber kalian itu dari video dengan tema yang lain. Ya, terus kemudian seperti ini. Ini adalah channel beliau yang sudah menyumbangkan gaji sudah lumayan lah ya, di atas 5 juta dan kayaknya bulan ini bakal di atas 6 juta. Nih, videonya simple, cuman pakai kamera HP doang. Beliau cuman ngedit dari kamera HP, nggak pakai komputer dan nggak punya komputer ya. Nah, sekarang perhatikan, video beliau sudah 527, gede dan banyak ya. Ya itu, saya sarankan memang beliau upload sebanyak-banyaknya aja. Udah, kan bikinnya gampang tuh, tinggal ngomong di depan kamera aja. Ya kalau bisa sehari 2-3 video, kenapa harus 1 video? Gitu ya.
Intinya kan bukan video berkali-kali diulang-ulang, enggak. Ya apa aja, dia ngobrol apa aja, mewawancarai temannya yang TKI dan lain sebagainya. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kalian untuk jadi cuan. Gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada juga nih, ini kan Tohamen kan udah ditinggalkan ya karena Sub for Sub, terus sudah lama nggak berkembang. Nah beliau ini punya channel baru lagi, Toha Reaction. Sorry jadi TA, Toha. Nih ya, sudah monet juga dan sudah bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan. Nih, ini video beliau cuman nge-reaction ya. Ini buat teman-teman yang ngeremehin reaction dan ngomong ini bukan konten original dan ngomong ini konten yang comot sana sini maling konten orang, enggak ya, ini konten reaction. Dan salah satu bukti bahwa ini bisa dimonet ya, beliau ini baru loh, kejadiannya baru. Videonya baru 34 sudah berhasil dimonetisasi. Videonya belum banyak ya. Videonya masih berapa ini ya? Nggak banyak-banyak banget lah. Berapa satu paling ini nih. Di sini ada nih 34 video. Dan ini Mas Toha juga nggak serius ya. Uploadnya nggak seperti di Toha channel ini. Uploadnya ini lebih jarang-jarang. Nih kalian bisa lihat ya. 1 hari 3 hari. Nah beda sama si Toha channel. Sehari bisa 3 bisa 2 gitu ya. Nah kalau ini kadang 3 hari sekali 2 hari sekali. Tapi ya bisa monet gitu ya teman-teman ya. Karena fokus beliau cuma satu. Fokus di konten apa yang sedang market atau penonton itu cari saat ini. Itu yang dia bahas ya. Ini didapat beliau dari mana? Ya dari pengalaman dari channel pertama beliau. Oh ternyata konten-konten yang kayak gini tuh yang rame loh. Nah itulah kenapa jangan kalian sibukkan diri dengan Sub for Sub. Jangan sibukkan diri kalian dengan saling tonton mungkin. Lebih baik kalian cari channel-channel kompetitor kalian. Bahas hal yang sama. Siapa tahu kalian menemukan potensi di sana. Ya, siapa tahu rezeki kalian di sana. Bikin thumbnail yang bagus, jangan ala kadarnya. Simple. Mas Toha kemarin bikin thumbnail juga ala kadarnya ya. Bener-bener biasa banget. Lalu saya berikan saran. Mas, thumbnail itu kan harus bikin sesuatu yang bikin penasaran orang. Yang bikin orang kepo buat ngeklik. Ya minimal ada sedikit clickbait lah. Tapi bukan clickbait yang nipu banget ya. Enggak. Tapi clickbait yang memang kata-katanya itu ada di dalam video kalian. Nah itu enggak apa-apa. Deddy Corbuzier aja banyak kok channelnya kontennya yang clickbait. Dan buktinya aman-aman saja. Penontonnya pun juga banyak. Dan enggak banyak juga yang komplain. Ya intinya adalah clickbait. Tapi harus ada di dalam pembahasan video tersebut. Ya minimal cuman 10 detik kek, 1 menit kek bahas tentang clickbait itu, yang penting ada. Oke, nih saya akan coba ya scroll, videonya udah banyak banget nih, udah 500. Nah video-video awal beliau tuh kalian bisa belajar dari channel Mas Toha ini. Awal-awal itu ya thumbnailnya ala kadarnya. Dan sekarang kalian coba bisa lihat thumbnail dari Mas Toha bikin orang-orang kepo yang memang tertarik dengan Malaysia. Nah inilah teknik thumbnail. Kenapa thumbnail itu penting? Karena kalian boleh pakai teknik sedewa apapun, pakai teknik yang katanya ngalah-ngalahin orang YouTube pinternya, kalian yang jago algoritma sedunia ya, kalau thumbnail kalian nggak bikin orang penasaran dan nggak menarik, ya orang nggak akan ngeklik ya. Jadi muncul sebagai rekomendasi. Tapi kalau thumbnail kalian itu kalian kesampingkan, kalian merasa wah thumbnail nggak penting, nanti aja, yang penting dapat rekomendasi dulu. Ya gimana ceritanya dapat rekomendasi sih dapat rekomendasi, kalau nggak diklik kan percuma ya. Inilah ilmu basic tetap penting. Bukan masalah kita saling tolong, bukan masalah kita saling support, saling dukung antar pemula. Gak gitu caranya. Ya, kalau saya, ini keyakinan saya dan pendapat saya pribadi ya. Kalau pengen support antar pemula, yuk ajak pemula itu bikin komunitas, bareng-bareng belajar. Misal ada tutorial si A, yuk kapan-kapan jadwalin waktu seminggu sekali, yuk kita diskusi tentang belajar dari para mentor si A. Ini menyampaikan kayak gini, ini gimana sih caranya, siapa yang sudah praktek hasilnya kayak gimana. Nah itu saling support antar pemula yang benar. Bukan berarti menonton videonya pemula ya, jangan ya. Kalau memang kalian suka topiknya dan menarik topiknya, nggak apa-apa, kalian tonton sebagai memang kalian pribadi yang ikhlas, pribadi yang pengen nonton video itu. Tapi kalau kalian nonton hanya dengan berharap imbalan mereka nonton video kalian, sebaiknya jangan ya. Oke, cara tersebut mungkin berhasil dan cara tersebut mungkin bisa sukses. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin ya. Semua trik, semua teknik bisa sukses. Tapi kalian harus mempertimbangkan seberapa efisien dan seberapa efektif ya. Apakah ada yang lebih baik? Apakah waktu yang kalian gunakan untuk saling tonton itu, apakah nggak lebih baik untuk ngeriset kompetitor? Apakah nggak lebih baik untuk
memikirkan thumbnail yang menarik kayak gimana. Nih, kalian bisa lihat ya, ini kayaknya thumbnailnya Mas Toha ini udah diganti nih video-video yang dulu nih. Nah, nih video-video yang lama kayaknya thumbnailnya udah diperbaiki biar viewsnya makin melonjak. Ini dulu video-video ini nggak ada yang nonton teman-teman ya. Terus kemudian saya sarankan kepada Mas Toha, Mas, coba cari sesuatu yang ada di Malaysia sana yang itu menarik banget untuk orang ngeklik. Contoh, kuat banget sampai tinggal di Malaysia 10 tahun. Gambarnya apa? Kayak gambar-gambar rumah perkampungan yang terbuat dari kayu-kayu seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah trik atau teknik thumbnail yang benar. Gak perlu thumbnail yang bagus-bagus, gak perlu. Tapi ada sesuatu yang bikin orang penasaran dan pengen ngeklik di sana. Ya, ini kalian bisa pelajari nih thumbnail-thumbnailnya. Itu adalah cara membuat thumbnail yang menurut saya mampu dan bekerja dan menunjang ke 6 channel saya bisa monet sampai sekarang ini dan bahkan bisa gajian rutin buat saya. Ya, intinya jangan remehkan ilmu basic, jangan remehkan ilmu fundamental. Oke, fokus kalian memang monet dan monet. Fokus kalian memang gak munafik cari uang di YouTube. Tapi kalau cari uang terus tanpa membekali diri kalian dengan ilmu-ilmu yang baru, ya percuma. Sama aja kayak kalian bekerja mencari sesuatu, kerja keras tapi hasilnya sia-sia. Ya, lebih baik mantapkan fundamental sambil belajar sambil praktek. Salah nggak apa-apa ya, ulangi lagi, belajar lagi. Dari kesalahan itu akan membuat kalian mempunyai jam terbang yang tinggi. Ngomong-ngomong soal kesalahan dan kegagalan, saya sudah cukup kenyang dengan kegagalan sejak tahun 2009 dari blog ya. Saya ini basicnya orang blog, saya basicnya blogger. Jadi saya coba terapkan ilmu blog di YouTube dan ternyata sukses-sukses juga tuh. Karena memang basicnya sudah cukup lumayan kuat ya. Makanya ini bukan video tentang sombong, enggak. Tapi ingin mengingatkan kalian bahwa yuk belajar basic, belajar fundamental. Pelajari internet marketing itu apa. Banyak di internet, banyak di YouTube lengkap. Kalian pahami itu. Sambil kalian belajar tentang YouTube, kalian sambil belajar tentang basicnya. Seperti apa. Beli buku kalau perlu ya. Untuk wawasan kalian, untuk pemahaman dan kreativitas kalian ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.